Shalom, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa di dalam anugerah Tuhan, di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Sore hari ini saya menyampaikan firman Tuhan, bagaimana Tuhan memberikan tugas amanat agung kepada para muridnya dan juga kepada umat Tuhan masa kini. Namun sebelum saya memberitakan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah sebagai kepala gereja, kami berserah kepadamu Tuhan. Biarlah setiap benih kebenaran firman-Mu kami terima dengan hati yang bersih, pikiran yang bersih, roh yang bersih, sehingga dengan kemampuan dari Tuhan dapat kami lakukan kebenaran firman-Mu dengan antusias, dengan semangat, dan penuh roh ketaatan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan ini menjangkau banyak saudara-saudara seiman kami, bahkan orang-orang yang belum percaya kepada Engkau Tuhan, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu Tuhan Yesus sudah menyelesaikan misinya di muka bumi ini, di mana kedatangannya, hidupnya di muka bumi adalah memberikan contoh bagaimana seharusnya hidup dalam wilayah kerajaan Allah. Di puncak akhir daripada misi Allah di dalam hidupnya, di mana dia disalibkan, mati dan dikuburkan, bangkit, dan sebelum naik ke surga, dia berulang-ulang kali memberitakan, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan terakhir adalah kepada 500 muridnya, yaitu di Galilea. Sebelum sampai di sana, para muridnya sudah disampaikan bahwa Tuhan akan kembali ke surga dan mereka semuanya berkumpul. Pada waktu mereka melihat dia, pada waktu mereka murid-muridnya ini melihat Tuhan Yesus, ada yang percaya. Tetapi juga ada beberapa di antara mereka dikatakan oleh kitab di sana ragu. Oleh karenanya dalam ayat 18 dari Matius 28, Tuhan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga dan di bumi. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dan ajarkanlah segala sesuatu apa yang telah kusampaikan." Jadi murid-muridnya tidak sekedar sampai pada perjumpaan dengan Tuhan Yesus, bisa menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Tetapi setelah Tuhan Yesus kembali ke surga dengan tugas yang baru, murid-muridnya juga diberi tugas yang baru, yaitu supaya melanjutkan pelayanan, supaya melanjutkan apa yang sudah diajarkan, diperlihatkan oleh Tuhan Yesus di depan mata mereka, menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Jadi mereka diberi tugas, namun dalam pengutusan itu bahwa Tuhan tidak membiarkan mereka sendiri. Mereka diberi jaminan, garansi, yaitu Tuhan menyertai kehidupan mereka dengan kuasa. Itulah karenanya dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, "Jika Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi." Firman Tuhan yang kita telah terima sampai hari ini, kita menjadi orang percaya, itu adalah buah pemberitaan daripada murid-murid lewat banyak para misionaris yang datang ke Indonesia, dan kita menjadi percaya hari ini. Tetapi status kita menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, tidaklah sampai di sini. Tetapi ingat bahwa ada tanggung jawab, ada tugas di dalam kehidupan saudara dan saya, yaitu adalah memberitakan firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu berkata bahwa, "Pak, saya tidak bisa bersaksi." Mungkin betul, mungkin berkata-kata, menyampaikan, mungkin
belum ahli, belum bisa. Tetapi kalau mau saja dilatih oleh para hamba Tuhan, di mana Bapak Ibu bergereja. Jika Bapak Ibu berkemauan untuk memberitakan firman, serahkan diri, dilatih, diperlengkapi. Seperti murid-murid dipanggil, dilatih oleh Tuhan, diutus, diberikan kuasa untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mengapa bangsa-bangsa? Kalau kita belajar kembali dalam Perjanjian Lama, Mazmur dikatakan di sana bahwa Dia adalah Allah bangsa-bangsa. Dia ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Sebelum Tuhan Yesus datang, memang konsep orang Yahudi bahwa keselamatan itu hanya untuk orang Yahudi. Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah menyelesaikan misi Allah, di mana bahwa kasih Allah bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada bangsa-bangsa, sebagaimana firman Tuhan berkata, karena gitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu dibuktikan di dalam pribadi Tuhan Yesus, bahwa selama Dia pelayanan memang ada prioritas-prioritas selama Dia ada di tengah Israel. Kadang-kalanya Dia mengutus murid-muridnya, Dia berkata orang Israel menjadi prioritas utama. Tetapi pada waktu setelah Dia bangkit, keselamatan itu tidak lagi menjadi eksklusif untuk orang Israel saja, tetapi juga bagi bangsa-bangsa yang bersunat maupun yang tidak bersunat. Yang penting adalah percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Dikatakan dalam Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dibaptis, yang tidak percaya akan dihukum. Tetap jaminannya bagi orang percaya, bagi hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Menumpangkan tangan orang sakit itu akan menjadi sembuh. Bahkan orang mati dibangkit sekalipun. Orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, orang bisu bisa berbicara, orang lumpuh bisa berjalan. Many else, banyak hal lagi yang pekerjaan atau wonders daripada atau pekerjaan-pekerjaan yang hebat dikerjakan oleh Tuhan Yesus di dalam hamba-hamba Tuhan, di dalam setiap orang percaya. Pertanyaannya, adakah hari ini engkau masih percaya akan kuasa Tuhan? Biarlah renungan firman Tuhan pada sore hari ini memberkatimu. Jangan takut bersaksi, karena ada jaminan Tuhan Yesus dalam dirimu, di dalam pernyataannya itu, di dalam pribadi, yaitu Roh Kudus kepada kita semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.